bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Lian Amu, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Gorontalo. Dan di video kali ini saya akan melaksanakan praobservasi supervisi akademik untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Febrianti Hasanuddin atau yang lebih dikenal dengan Ibu Cindy, untuk menjadi objek pengamatan saya pada proses observasi nanti. Assalamualaikum Ibu Cindy. Ya, waalaikumsalam Ibu Lian. Ya, bagaimana kabar hari ini Bu Cindy? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Jadi Bu Cindy, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Ya. Jadi kegiatan praobservasi ini bertujuan nanti ketika Ibu Cindy akan melaksanakan pembelajaran di kelas, pada saat kegiatan observasi Ibu Cindy akan jauh lebih siap dan bisa jauh lebih percaya diri juga nanti pada kegiatan observasi nanti di kelas. Dan itu yang akan kita bahas pada sesi praobservasi ini. Ya Bu Cindy ya? Iya Bu. Oke. Baik Bu Cindy, pada kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Cindy, boleh ya? Iya boleh. Oke. Bu Cindy, untuk pertanyaan pertama ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu Cindy capai di dalam kelas itu apa? Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah mengidentifikasi karakteristik dan sifat zat cair, padat, dan gas. Ya, jadi materinya tentang zat ya, Bu Cindy ya. Oke. Kemudian untuk area pengembangannya, nanti Ibu Cindy akan memfokuskan pada area pengembangan mana yang akan Ibu Cindy fokuskan pada siswa nanti saat pembelajaran. Ya, jadi saya akan lebih memfokuskan pada area pengembangan keterampilan peserta didik karena nantinya mereka akan melakukan eksperimen sederhana. Nah, jadi di situ akan lebih mengedepankan keterampilan mereka dalam menggunakan alat dan bahan pada saat praktikum dan juga kemampuan mereka dalam menganalisis hasil percobaan. Ya, jadi mereka akan melakukan praktikum sederhana atau percobaan sederhana agar pembelajarannya lebih kontekstual ya Bu Cindy ya. Iya. Oke, jadi yang menjadi fokus dari area pengembangan Bu Cindy nanti akan jauh lebih terlihat untuk keterampilannya, penggunaan alat dan bahan, dan juga kemampuan siswa ya Bu Cindy dalam menganalisis. Iya. Oke. Nah, kemudian Bu Cindy nanti pada saat melaksanakan pembelajaran itu model pembelajaran apa yang akan Ibu Cindy gunakan? Jadi untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan itu adalah model pembelajaran inquiry. Inquiry ya, jadi lebih ke berpikir kritis dan analisis ya Bu Cindy ya. Oke. Jadi untuk model pembelajaran inquiry tadi itu sudah termuat ya sintaks-sintaksnya, langkah-langkahnya pada modul ajar Bu Cindy ya? Iya sudah. Oke. Nah kemudian Bu Cindy untuk strategi pembelajarannya, jadi Bu Cindy akan menggunakan strategi pembelajaran apa? Jadi kalau untuk strategi pembelajaran itu saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu sesuai kebutuhan dari peserta didik. Jadi lebih ke mana nih Bu Cindy? Berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi konten ya? Iya, berdiferensiasi proses dan juga berdiferensiasi konten. Iya. Ya baik, kemudian Bu Cindy untuk proses pelaksanaan pembelajaran nanti, Bu Cindy akan menggunakan model pembelajaran apa yang akan Ibu Cindy gunakan? Jadi untuk model pembelajaran yang insya Allah akan saya gunakan itu adalah model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry ya, kan lebih memfokuskan siswa untuk berpikir kritis dan analisis ya. Baik Bu Cindy, jadi model pembelajaran inquiry ini nanti sudah termuat ya sintaks-sintaks atau langkah-langkahnya ke modul ajar yang nantinya akan Ibu Cindy gunakan. Iya.
Oke. Nah, kemudian Bu Cindy untuk strateginya nih, strategi pembelajaran yang akan Ibu Cindy gunakan untuk proses pembelajarannya akan menggunakan strategi apa? Jadi strategi yang akan saya gunakan adalah strategi berdiferensiasi yang mungkin akan lebih fokus lebih ke arah berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi konten. Iya, jadi kalau untuk berdiferensiasi proses dan konten ya Bu Cindy ya. Nah, kalau untuk berdiferensiasi proses itu akan Bu Cindy akan seperti apa nih merancang untuk berdiferensiasi prosesnya? Oh iya, jadi saya akan mengelompokkan siswa pada yang kinestetik, audiovisual dan yang visual. Iya, jadi siswa akan dikelompokkan berdasarkan gaya belajar ya Bu Cindy ya? Iya. Oke. Nah, kemudian Bu Cindy setelah memetakan siswa berdasarkan gaya belajar ini, kalau untuk berdiferensiasi kontennya nanti akan seperti apa Bu Cindy? Ya, jadi kalau untuk kontennya nanti peserta didik akan mendapat bahan ajar yang berbeda-beda. Nanti saya akan menyajikan bahan bacaan, ada juga yang dalam bentuk video, dan juga ada yang bisa mereka akses melalui link atau barang yang nantinya akan mereka baca. Jadi akan disajikan bahan ajar atau bahan materi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan atau gaya belajar siswa tadi ya. Iya. Oke. Nah, kemudian untuk penilaian Ibu Cindy, penilaian atau evaluasi pembelajaran nanti akan jadi bagaimana Bu Cindy? Nah, jadi untuk penilaian nanti saya akan menggunakan tes tertulis untuk proses evaluasi dan lembar observasi untuk proses praktikum. Jadi akan lebih ke tes tertulis untuk evaluasi, kemudian nanti ada penilaian lembar observasi ya. Iya, untuk praktikum. Untuk praktikum. Oke, baik. Nah, sekarang Bu Cindy untuk sasaran kelasnya. Sasarannya di kelas berapa nih Bu Cindy? Di kelas 79. Di kelas 79 ya. Iya. Oke. Jam keberapa Bu Cindy? Jam ke-7, 8, 9 jam pembelajaran. Jam ke-7, ke-8 dan 9. Itu di jam kira-kira di jam berapa ya? Pukul berapa ya Bu Cindy ya? Dimulai dari pukul 12.30 sampai dengan 14.30. 30 sampai 14.30. Iya. Oke, jadi nanti Bu Cindy insya Allah pelaksanaannya hari apa? Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu lusanya. Hari Rabu. Oke, ya baik Bu Cindy. Jadi pertanyaan saya cukup di sini dulu Bu Cindy ya. Iya. Karena saya hanya ingin tahu saja bagaimana proses pembelajarannya Bu Cindy nanti. Karena nanti yang akan menjadi objek observasi saya itu berkaitan dengan hal-hal yang telah saya tanyakan tadi. Saya berharap nanti di jadwal kita saat melakukan proses observasi, Bu Cindy dapat menjalankan pembelajarannya dengan lebih maksimal, kemudian sesuai dengan rencana yang telah Ibu Cindy siapkan, dan saya berharap semuanya dapat teramati. Jadi insya Allah hari Rabu ya, hari Rabu di jam ke-89 di kelas 79 itu kita akan berjumpa kembali pada proses observasi nanti insya Allah. Dan nanti observasi setelah proses observasi selesai, nanti kita akan melakukan sesi pasca observasi. Nah, baik, terima kasih Bu Cindy. Sekian dari saya. Semoga proses observasi nanti berjalan lancar. Ya, terima kasih Bu Cindy. Ya, sama-sama Bu Lian. Demikian itulah tadi kegiatan praobservasi saya bersama rekan saya Ibu Febrianti Hasanuddin atau yang lebih akrab dipanggil Ibu Cindy, dan insya Allah nanti saya akan melakukan pengamatan pada sesi observasi di kelas yang sudah disepakati bersama Ibu Cindy tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan observasi kepada rekan saya Ibu Febrianti Hasanuddin atau Ibu Cindy, dan sebelumnya saya telah melakukan praobservasi dan hari ini observasinya akan dimulai. Bagaimana Ibu Cindy, sudah siap? Siap Bu.
sudah bisa dimulai di sini. Iya, bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua. Siang. Nah, masih semangat? Masih. Biasa kalau sudah siang hari itu biasa sudah semangat. Tapi ini masih semangat kan? Baik. Nah, jadi seperti biasanya sebelum mengawali pembelajaran, seperti biasanya kita memulai dengan membaca doa belajar. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa belajar. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sebelumnya saya mau mengecek kehadiran adik-adik dulu. Nah, seperti biasanya kemarin-kemarin kan biasanya saya mengecek kehadiran itu sesuai suasana hati dan sesuai quotes masing-masing. Nah, sekarang saya akan mengecek kehadiran adik-adik sesuai dengan cita-cita. Oke, nah jadi yang biasanya kemarin saya setiap absen sesuai suasana hati dan quotes masing-masing adik-adik. Nah, untuk hari ini saya akan mengubahnya kembali. Saya akan mengecek kehadiran sesuai cita-cita. Boleh? Boleh. Adi Bintang Firdausara Gobel. Baik, Al-Fatah. Dafa. Pilot. Farel. Hajril. Muhammad Asraf. Muhammad Asraf apa? TNI. Fajar Ismail. Muhammad Arif. Aksan. Muhammad Ilham Pepa. Tentara Ilham. Muhammad Salma. Muhammad Nabil. Muhammad Raihan.
siang hari. Jadi kita ice breaking ragu-ragu ya. Kita ice breaking 2 menit, 1 menit 30 detik lah. Nah, untuk menumbuhkan semangat kita, biar kita belajarnya semangat demi menggapai cita-cita. Sekarang kita mulai ice breakingnya. Oke, semua tolong berdiri. Oke, semua.
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ini gerakan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nabila Wahid dan teman saya bisa berbicara. Langsung dipaparkan saja hasil. Ini langsung dipaparkan. Nah, pertama zat padat dilihat dari sifat zatnya, yaitu dilihat dari bentuknya. Nah, kemudian dibaca. Iya, dibaca saja. Atau langsung kesimpulan juga boleh. Iya. Jadi kesimpulannya zat padat bentuknya sudah berubah karena sama. Dan cair tidak berubah karena air yang digunakan menjadi lanjut bagaimana? Dan cair berubah ditambahkan air yang digunakan dan kering menjadi zat gas berubah karena balon yang ditiup bentuknya beda dengan bentuk plastik. Oke, sudah. Oke, jadi itulah hasil pemaparan dari kelompok 2 mengenai pembuktian sifat-sifat dari masing-masing zat. Itu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, tolong berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan melakukan sesi pasca observasi. Setelah sebelumnya saya telah melakukan pra observasi dan juga mengobservasi langsung rekan sejawat saya, Ibu Febrianti Hasanuddin, Ibu Cindy. Dan untuk hari ini saya akan melakukan sesi pasca observasi terkait dengan proses pembelajaran hasil observasi saya bersama dengan Ibu Cindy. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini, Bu Cindy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, jadi Bu Cindy, pada kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Ibu Cindy untuk sama-sama merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Cindy lakukan pada kegiatan observasi sebelumnya. Nah, namun sebelum saya menyampaikan catatan-catatan hasil pengamatan saya, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Cindy. Bisa Bu Cindy? Bisa. Ya, jadi pertanyaan yang pertama ini, bagaimana perasaan Ibu Cindy setelah melaksanakan pembelajaran? Ya, jadi perasaan saya senang dan lega, tetapi saya masih kurang puas karena saya rasa masih ada beberapa aktivitas yang saya rasa itu belum maksimal. Ya, baik. Nah, kemudian bagaimana perasaan Ibu Cindy ketika melakukan proses pembelajaran di kelas itu dengan adanya kehadiran saya di dalam kelas? Ya, sedikit tegang di awal ya, tapi alhamdulillah sampai dengan tahap akhir itu berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Ya, baik, berikutnya Bu Cindy, bisa diceritakan hal-hal apa saja yang Ibu Cindy telah lakukan pada proses pembelajaran di kelas? Ya, jadi alhamdulillah itu sudah sesuai dengan modul ajar, itu tahapan-tahapannya, dan juga saya menggunakan modul pembelajaran yang
pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi di situ siswa belajar sesuai sesuai kebutuhan belajar mereka. Kemudian juga ada semua siswa sangat antusias dalam melakukan percobaan di dalam kelas. Kalau untuk model pembelajarannya sendiri, Alhamdulillah untuk model pembelajarannya itu sudah sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Semuanya itu sintak-sintaknya sudah dituangkan ke dalam modul. dan alhamdulillah Bu Cindy Melisa sudah terlaksana dengan baik. Oke. Nah, baik, sekarang Bu Cindy ini terkait dengan hambatan yang Bu Cindy alami pada saat proses pembelajaran. Apakah ada hambatan-hambatan yang terjadi yang Bu Cindy rasakan? Ya, jadi salah satu hambatannya itu adalah pengaturan waktu ya Bu Lian, karena pada saat proses pembelajaran itu memang saya jam pembelajarannya itu setelah jam istirahat. Jadi masih ada beberapa siswa yang belum ada di dalam kelas, yang datang terlambat. Sepertinya mereka masih berada di kantin, makanya hal yang seperti itu yang sangat menyita waktu. Iya. Nah, itu kan tadi hambatannya waktu ya Bu Cindy ya. Kira-kira ada hambatan lain di proses pembelajaran yang sudah Ibu Cindy lakukan? Jadi hambatan yang pada saat saya temui pada saat proses pembelajaran itu masih ada beberapa siswa yang kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat. Kemudian masih ada beberapa siswa yang sepertinya membutuhkan pendampingan khusus dalam penggunaan alat-alat lab. Nah, kemudian terkait hambatan-hambatan tadi, kira-kira apa solusi yang Ibu Cindy lakukan untuk meminimalisir atau menghilangkan hambatan ini? Jadi rencana saya akan lebih memfokuskan memaksimalkan waktu untuk pengaturan waktu. Kemudian saya ingin mengembangkan potensi anak-anak agar bisa percaya diri dalam mengambil keputusan ataupun percaya diri dalam pada saat berdiskusi. Kemudian setelah itu saya akan meningkatkan lagi atau melakukan pendampingan khusus terhadap anak-anak yang terutama pada penggunaan alat-alat lab. Jadi Bu Cindy akan lebih memaksimalkan waktu dan kompetensi yang dimiliki siswa ya, baik untuk pada saat mereka melakukan proses praktikum atau percobaan. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya Bu Cindy, bagaimana tindak lanjut dari solusi yang Ibu Cindy sampaikan tadi? Kapan nih akan dilaksanakan terkait perbaikan pembelajaran Ibu Cindy selanjutnya? Ya, jadi rencananya pada pertemuan selanjutnya, jadi hasil dari evaluasi ini akan saya terapkan insya Allah. Jadi luar biasa ya Bu Cindy ya, sesuai dengan catatan hasil pengamatan saya ini, untuk keseluruhan proses pembelajaran Ibu itu sesuai yang telah kita sepakati bersama pada waktu pra-observasi. Nah, kemudian setelah saya melakukan observasi, itu juga sudah berjalan dengan sesuai, di mana Ibu Cindy sudah nampak di situ menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian ada strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian model pembelajarannya juga. Namun tadi memang ya terlihat ada beberapa hambatan yang Ibu Cindy sampaikan tadi, itu terkait waktu anak-anak yang biasanya telat masuk kelas karena memang kan waktunya setelah jam istirahat. Baik, luar biasa Bu Cindy. Jadi begitu solusi Ibu Cindy sampaikan tadi juga sudah sangat bagus, sehingga untuk pembelajaran Ibu selanjutnya itu akan jauh lebih maksimal. Ya, luar biasa hari ini Bu Cindy. Terima kasih ya Bu Cindy telah bersedia saya observasi mulai dari kegiatan pra, kemudian observasi sampai dengan hari ini pada pasca observasi. Terima kasih ya Bu Cindy. Demikian kegiatan pasca observasi saya terkait dengan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan sejawat saya, Ibu Febrianti Hasanuddin, yang telah membersamai saya selama melaksanakan aksi nyata modul 2.3 ini, mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, sampai dengan hari ini kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu Cindy.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.